Oke, ini masuk cut. Kapan Pak Alek kisah bertapa di Lawu diceritakan? Terima kasih, tadi udah dijawab Mas. Mau minta izin dulu. Mas tak tanya dulu ya Mas, tak tanya dulu boleh ndak gitu. Karena ini akan menyangkut banyak orang, ada yang masih hidup juga, ada Mbok Yem juga. Mbok Yem itu orang yang gampang-gampang susah juga. Juga saya harus minta izin sama yang juga toh. Ini boleh ndak di-share kan gitu. Sabar ya Mas Okat ya. Tapi saya kira boleh. Saya kira lo feeling saya gitu. Oke, lanjut dari Warsito Jonggol. Pak Alek mau tanya ya, bisa nggak tuyul disuruh majikannya curi uang di bank? Terima kasih. Udah dijawab ya kayaknya di konten ya. Udah. Jadi begini, tuyul itu jin yang primitif. Kategorinya jin tingkat rendah sebenarnya. Kalau orang-orang kemudian jadi takut sama tuyul ya aneh makanya. Karena ini jin yang stratanya itu masih di bawah. Karena itu jin itu bodoh sampai harus diajari. Nah, tuyul itu yang diambil bukan biasanya, tapi memang yang diambil adalah uang yang tercerai-berai. Artinya tidak disatukan gitu ya. Nah, maka dia ambil sesuai yang diajarkan sama Majikannya. pelatihnya gitu. Yang diambil yang warna merah. Kebanyakan tuyul nggak ngerti angka, jadi dia hanya tahu warna terus ada gambarnya apa gitu ya. Jadi kalau ada uang ratusan kertas, sekarang masih ada apa enggak ada ya? Enggak. Di dalam lemari misalnya bareng sama 100 ribuan, mungkin dua-duanya diambil gitu loh. Karena warnanya sama gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau uang ini diikat sama karet saja, dia sudah males ngambilnya. Karena apa ya, dadak ngodot-ngodot gini loh. Iya. Nah, itu sudah males. Tuyul itu sebenarnya pemalas. Dia lebih suka main. Dia lebih suka bermain-main. Jadi ya dia sebenarnya mencuri itu tidak hobi gitu loh. Tidak hobi. Jadi dia sebenarnya kalau disuruh mencuri itu juga males. Suruh bekerja itu sebenarnya bawaannya males. Iya. Rugi ngapain tuyul? Nah itu. Kemudian tuyul juga tidak paham teknologi. Jadi uang yang ditaruh di brankas, setahu saya tidak pernah bisa diambil tuyul. Karena tuyul nggak ngerti bahwa isinya itu uang. Gitu. Terus plat besi asal tidak ada lubang itu juga bisa untuk menyimpan uang ya. Jadi apalagi kalau ini dijepit di apa namanya, jadi ini uang bawahnya besi, atasnya besi di nah begini, ini juga sudah nggak bisa diambil meskipun tidak diikat gitu. Nah dia nggak ngerti teknologi, dia ya kira-kira seperti itu. Jadi dia buta sama teknologi. Berarti nggak bisa dia ngambil di bank ya gitu. Tapi apakah uang di bank tidak bisa diambil secara magic? Bisa. Buktinya apa? Bunceng bisa melakukannya. Gitu. Tapi bukan tuyul, yang disuruh bukan tuyul. Oke. Lanjut dari Tumiem. Apakah Pak Alex sempat bersilaturahmi lagi dengan kakek dukun putih setelah semua upaya pesugihan gagal? Penasaran banget. Itu di konten mana ya? Dukun putih yang mana? Yang itu yang naik ojek bahasa Oh, yang harus naik ojek itu terus malah dibayarin. Kita malah diusir ya. Bau setan kayak gitu. Sayangnya enggak, jadi memang terpikir untuk ke sana ya, untuk silaturahmi biasa. Jadi setelah pesugihan ini selesai,
saya kan masih sering main ke tempatnya Pak Polan. Saya tanya, kabare Mbah Anu gimana ya? Kita main ke sana yuk. Kemudian Pak Polan bilang bahwa beliau sudah meninggal. Karena memang waktu ke sana pun beliau sudah cukup sepuh gitu. Ya sayang sekali. Saya yakin sebenarnya bisa ngangsu kawruh sama beliau. Begitu. Lanjut dari Ahmad Jainuddin. Apakah Pak Alex pernah mencoba pesugihan model penggandaan uang seperti yang dulu sempat heboh di Jatim? Gini Mas, saya berani bertaruh. Setiap ada penggandaan uang itu uang. Bagaimana mungkin uang digandakan Thomas Wong itu ada nomor serinya? Kan gitu. Jadi itu tipu-tipu pasti, itu tipu-tipu. Kalau penggandaan uang ini nomor serinya beres, berarti kan ini pekerjaan setan. Nah, yang terjadi kebanyakan itu antara uang palsu sama uang sihir. Gitu, antara uang palsu sama uang sihir. Kalau pada si X yang sudah diproses secara hukum itu dicampur dengan trik sulap, disertai jubah yang dimodifikasi sedemikian rupa gitu loh. Ada kantong tersembunyi dan sebagainya. Gitu. Gitu, jadi hoak kalau penggandaan uang itu. Kalau itu diambil oleh jin maka itu sudah pesugihan dan itu pasti ada tumbalnya. Gitu. Oke, dari Mbak Gimiong. Kalau tumbal pesugihan dioper ke jalan raya yang rawan kecelakaan itu apa bisa Pak Alex? Saya pernah dengar cerita seperti itu di channel Robi Purba kalau nggak salah dulu. Ya, sebenarnya nggak cuman di ini ya, di jalan yang rawan kecelakaan, bisa dimanapun. Jadi konsepnya ya seperti yang ini kita udah bicarakan di konten apa ya Ibu? Ada ya, ada konten yang membicarakan itu. Jadi tapi nanti lebih jelas di Buncing itu akan lebih jelas. Prinsipnya adalah uang kita jatuhkan sengaja supaya diambil orang. Nah, dari sekian orang yang mengambil itu pasti ada yang bisa dijadikan kambing kan gitu. Ini untuk menukar kambing yang tadinya kita tawarkan gitu. Intinya itu. Meskipun jumlahnya bisa berlipat-lipat. Jadi misalnya begini, aku menumbalkan anak. Nah, kemudian menumbalkan anak ini, oke, aku diberi uang. Katakanlah misalnya 2M gitu ya. Nah, yang 1M ini tak buang aja. Nah, tentu saja untuk membuang itu kira-kira akan dibutuhkan waktu semalam suntuk karena itu uang yang banyak. Dan kita nggak bisa membuangnya per lembar. Gitu. Jadi buangnya itu ya sekali buang katakanlah 20 lembar apa 10 lembar apa dan terus gitu sepanjang jalan kita itu cuman buangin itu dan itu sudah kita bendel gitu loh, kita bendel pakai kertas bisa, sebab kalau satu lak itu terlalu banyak. Gitu. Aku juga berpikirnya gitu, kalau kayak gitu kan masa ya orang nggak curiga kan? Satu gitu. Bendel, jadi kita yang bendelin terus kita buang gitu. Jadi kalau tadinya aku tawarkan satu anak ini bisa menjadi katakanlah 5 atau 6 atau 7 terserah si setan itu. Nah, tetapi persoalannya adalah ketika kita meninggal maka berarti kita harus mempertanggungjawabkan sekian nyawa gitu loh. Itu mati karena
atas perintah kita gitu. Aku ya ngeri sih Mas kalau ada uang di jalan gitu jatuh berapapun jumlahnya gitu. Aku nggak mau ambil. Aku kalau cuman 100 lembar itu tak ambil, tapi kalau itu seratusan jumlahnya 10, yo males juga sih. Tapi sebenarnya berani juga, ngapain sih? Gak apa-apa nanti kalau dijemput apa-apaan lo. Keplai sisan gitu. Keplai sisan. Kene nek kowe duwe sisan kayak aku kan gitu. Biar tak goleki kok ora menehi kok malah saiki moro kan. Enggak, itu intermezzo aja. Berani. Lanjut nggih. Nggih, ya. Dari Jurumei, izin bertanya, apa 20.000 itu tidak terlalu kecil buat belanja, apalagi dengan 6 anak? Ya, jadi begini, angka 20.000 itu adalah angka uang belanja harian yang diberikan Pak Polan sebagai pencari batu per hari kepada istrinya gitu ya. Jadi kita udah komunikasikan belanja yang jenengan berikan ke istri berapa gitu. 20.000 masalah cukup, itu cukup. Kalau lebih nanti malah jadi lucu gitu. Saya tidak menjadi pencari batu, tapi saya jadi apa namanya itu ya, jago pesugihan gitu loh. Itu jadi profesi nanti gitu loh. Nah itu kemudian selain itu tentu saja masih ada yang lain, misalnya uang saku untuk anak-anak yang ditinggal supaya ini nggak ngerepotin dan mengurangi uang belanja ibunya. Ada 3 kalau nggak salah, yang masih kecil-kecil yang membutuhkan jajan gitu. Dari 6 anak itu gitu. Nggih. Oke, lanjut dari Ririanti. Alamatnya Mbah Alek ning endi, Mbak? Ini udah tak jawab Mas. Purwodadi Grobogan. Daerah mana itu? Jadi alamat lengkapnya Jalan Banyuwono 1 nomor 72 RT 3 RW 17 Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah. Iya. Gitu. Monggo kalau mau mampir. Ya. Lanjut, ini dari Mega Atin. Halo Mama Atin. Pak Polan juga sakti banget ya, berarti bisa menarik pusaka sampai kerabatnya dendam dan masih bisa mengalahkan ular atau makhluk tersebut. Terkait pusaka, saya sering dengar ada pusaka yang ditarik dengan cara dan syarat tertentu. Itu bagaimana ya Mas, Mbak? Lalu keaslian dari pusaka tersebut bagaimana? Matur suwun. Ya, ada beberapa hal tentang penarikan barang dari dimensi gaib ke dimensi real yang aku dapat ceritanya dari Pak Polan ya. Kalau pusaka itu biasanya keris atau tombak atau apa itu perjuangannya berat itu sampai pada umumnya sampai muntah darah itu, karena ya gebukan sama yang punya. Nah yang resikonya lebih atau perjuangannya lebih gampang itu yang berbentuk ake itu relatif gampang gitu. Yang paling susah itu kalau menarik emas. Biasanya emas yang ditarik itu di sini berubah jadi kuningan gitu. Nah, ada beberapa paranormal yang bilang, yang mempromosikan dirinya bisa mengembalikan itu menjadi emas, mengembalikan kuningan ini menjadi emas. Termasuk saya sama Pak Polan pernah itu keliling membawa hasil tarian emas batangan Pak Polan yang berubah menjadi kuningan batangan gitu. Tapi ternyata hoax semua, tidak ada. Jadi memang ketika ini ditarik ke dunia real, pada umumnya emas ini berubah jadi kuningan.
Gitu. Lanjut nggih. Nggih. Dari Rudi, Pak Alek mau tanya, Iya. bukannya uang sihir itu baru bisa berubah kalau sudah dibelanjakan ya? Normalnya begitu. Jadi normalnya kalau yang minta itu adalah orang awam atau orang awam ini tidak disertai orang lain, maka si uang sihir ini akan berjalan secara alamiah menurut normalnya. Berarti setelah dibelanjakan selang beberapa waktu ini akan berubah menjadi aslinya. Ini kan juga sering dilakukan oleh demit-demit itu. Misalnya beli mie, beli sate atau apa, bayarnya berupa uang, begitu pergi ini jadi daun. Mereka biasanya suka daun. Nah, dukun lebih suka kertas koran dipotong-potong itu. Nah, pada waktu yang kami alami itu, ini enggak ada maksud apa-apa ya. Ya justru itu yang kami rasakan sebagai hambatan. Persoalannya adalah saya sudah pernah bertapa sehingga tahu ini sihir apa bukan, itu tahu jelas. Sementara Pak Polan itu juga intensitasnya di dunia gaib itu cukup tinggi. Karena apa? Karena dia seorang penarik pusaka dan banyak sekali yang sudah dia tarik ya. Ada jenglot itu dia pernah narik, keris, tombak, banyak kok dia nariknya itu. Bahkan juga emas yang meskipun berubah jadi kuningan di sini. Gitu. Lanjut dari Kuen Sahana, kalau istri Pak Polan dikasih 20.000 per hari, bagaimana dengan istri Pak Alek? Apalagi melihat suami pulang tanpa keberhasilan dan setiap hari menghadapi para penagih yang datang. Salam lestari, salam buat Pak Mukidi. Jadi Lucy waktu itu ya dapat apa ya? Kalau saya berangkat, pada waktu berangkat itu masih ada uang ya tentu kita tinggali. Kalau tidak, maka saya akan minta tolong sama yang ada di rumah. Dan beberapa di antara yang tinggal di rumah termasuk tadi Om Jimat itu mereka juga punya sumber penghasilan. Nah, ya terutama Om Jimat ini dia banyak membantu belanja polusi, kemudian bagaimana pula perasaannya ketika melihat suaminya pulang tanpa hasil. Ya sedih pasti. Enggak karu-karuan lah pasti. Jadi kemudian terus besok gimana kan gitu ya. Jadi topik pembicaraan kami itu ya kalau pas ketemu pasti itu, terus besok piye Mas, ya sudah kita mengalir aja, intinya begitu. Oke, dari Widodo Ahmad sekarang. Dari berbagai pesugihan itu, kalau tuyul jelas mencuri uang nyata dari uangnya manusia. Kalau uang sihir jelas uang palsu. Lah kalau setan pesugihan itu bisa menyediakan uang asli, kira-kira mereka mendapatkan uang itu dari mana? Nah, itu saya sendiri mendapat pencerahan atau penjelasan dari Buncing. Jadi kalau lebih jelasnya nanti ditonton di konten Buncing ya. Tapi pada intinya Buncing ini punya kemampuan untuk menyedot uang dalam area satu provinsi. Gitu. Begitu menurut pengakuannya. Gitu. Dan itu dibuktikan dengan foto. Jadi gilanya si Buncing, dia menghina kemanusiaan kita, gitu ya, kemanusiaan klien-kliennya itu dengan memfoto setiap yang mengambil pesugihan di sana, gitu, dalam kondisi menghitung uang. Difoto terus dikasih lihat difoto sama terus yang dikasih lihat sama orang baru yang mengambil. Itu kan penghinaan. Privasi gitu. padahal. Itu kayak gitu. Jadi uangnya
disedot atau diambil oleh bisa paranormalnya, bisa oleh setannya gitu. Apa itu diambil langsung atau apa? Kalau tuyul jelas bodoh itu. Tadi udah kita ceritakan dengan perlakuan tertentu aja tuyul udah nggak bisa gitu. Ya, tapi yang lebih tinggi dari tuyul banyak. Oke, lanjut dari Mega Atin lagi, Mama Atin. Uang sihir berarti sama sekali tidak bisa dipakai ya, Mas? Saya pernah lihat film bisa belikan dulu untuk transaksi, dan yang menerima akan menyadari beberapa saat setelah pindah tangan. Ya. BTW, Eko deg-degan ketika si kecil Pak Polan sakit panas. Kasihan banget. Terus istri Mukidi sakti banget ya, bisa melawan buto. Ini kalau difilmkan jadi seru. Setan tetap kalah sama manusia. Jadi gini, karena teknologi, benarnya ya, teknologi itu kan satu apa ya, bukti atau hasil dari akal yang diberikan Tuhan pada kita. Nah, teknologi sekarang memungkinkan adanya CCTV. Sebaiknya kalau kita berdagang ya, ada CCTV. Ketika ada CCTV, siapa yang memberikan uang tertentu itu kan terekam. Nah, kalau uang itu kemudian dilaci setelah orangnya pergi, berubah menjadi kertas, apa tidak bisa dilacak? Makanya saya bilang itu nggak bisa digunakan. Artinya kalau itu digunakan, resikonya akan sama seperti uang palsu. Kita bisa dilacak gitu loh. Meskipun mungkin delik hukumnya belum ada pemakaian uang sihir ini, tetapi ini jelas penipuan gitu loh. Mungkin di delik hukumnya menjadi apa, sulap apa gitu ya, karena delik sihir itu saya kira belum ada gitu. Kemudian tentang istrinya Pak Mukidi sakti juga enggak. Jadi saya sedih ketika pada akhirnya ketika kami bertemu dengan Buncing, ini kontennya belum muncul ya, tapi istrinya Pak Mukidi meninggal karena ditumbalkan pada Buncing gitu. Jadi ketika saatnya tiba ya sudah, tidak bisa melawan gitu. Oke Mas, 2 pertanyaan lagi ya. Dari Mbak Gimyong, contoh pelarisan yang nggak tajam itu yang kayak gimana Pak Alek? Pelarisan yang nggak tajam itu yang kita ambil dari paranormal atau dukun, yang kemudian kita diberi doa atau rajah atau jimat yang katakanlah pengunjung dari 1 menjadi 2 atau 3 atau paling banyak 5, ya katakan begitu ya. Ini jelas tidak ada tumbalnya. Kalau cuma segitu itu nggak akan ada tumbalnya dalam bentuk korban manusia ya. Tetapi kalau tumbal ini dilebarkan lagi, misalnya sampai ke, ada nggak anaknya yang kemudian terlahir cacat, nah ini sudah beda lagi. Karena saya percaya bahwa dunia itu sebuah keseimbangan. Jadi ketika kita menebang pohon terlalu banyak itu terjadi banjir. Nah, sama seperti itu. Ketika kita melariskan dagangan kita dengan bantuan setan, itu pasti ada risiko yang harus kita bayarkan. Sama seperti misalnya kita makan, kita beli bumbu masak, kalau takarannya cuma sedikit ya tidak apa-apa.
Itu kan sama juga dengan kalau kita berdagang, kemudian kita berdoa, atau kalau kita lebih banyak lagi kita minta didoakan orang lain, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ini kemudian peningkatannya begitu besar, sudah bukan hanya didoakan, tetapi ada pihak yang bisiki, sesuatu yang nggak kelihatan, bisikin orang hatinya, udah belok di sini aja. Makanannya enak, misalnya kalau kita jualan makanan. Nah ini sudah beda lagi, gitu. Nah contoh pesugihan yang tidak tajam ya, pelarisan yang tidak tajam ya, pelarisan yang tidak sampai mempekerjakan jin untuk mempengaruhi manusia. Tetapi hanya meningkatkan penampilan. Jadi misalnya bakpao gitu ya, kelihatan begitu menggiurkan. Berarti membuat inovasi gitu Mas, dan laris. Ya kalau secara wajar kan begitu. Nah tapi kalau orang yang malas bikin inovasi, maka dia minta bantuan sama paranormal. Jadi barang dagangannya itu terlihat lebih kemilau dalam tanda petik. Nah itu pelarisan itu yang tidak tajam. Begitu. Oke, terakhir pertanyaan dari saya. Kamu nulis juga? Enggak. Aku mau tanya. Enggak nulis di komen, tanya. Ya enggak apa-apa toh, aku nanya langsung aja, ngapain tulis di komen, masuk kontenku sendiri terus aku nulis pertanyaan di situ sendiri ya. Kayak onani jadinya ya. Makanya, Mas gini. Yang bikin aku tuh penasaran. Kan jenengan selalu bercerita. Orang yang mengambil pesugihan itu kan nantinya dia akan mempertanggungjawabkan. Lah kalau misalnya juru kunci pesugihan, katakanlah Pak Polan lah ya, kan juru kunci pesugihan, tapi beliaunya itu juga rajin sholat, kayak gitu. Itu apakah nanti juga akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan? Kan cuman mengantarkan tok gitu loh. Itu satu. Yang kedua, juru kunci ini tuh kok bisa jadi juru kunci pesugihan itu yang milih siapa gitu, atau dia sendiri yang menawarkan kepada jinnya itu atau setannya itu yang memilih dia untuk jadi juru kuncinya? Itu dua pertanyaan. Pernah nonton film tentang pembunuh bayaran nggak? Aku nggak suka film-film kayak gitu. Ya, tapi sudah dengar ada profesi yang namanya pembunuh bayaran. Ya. Sudah tahu ada profesi yang namanya debt collector. Ya. Dosa nggak mereka? Kalau misalnya pembunuh bayaran kan jelas ya itu. Masa pembunuh bayaran nggak dosa? Ya dosa, membunuh orang kok. Nah, debt collector yang sampai membentak-bentak, kemudian kalau perlu sampai mukul, itu dosa nggak? Ya dosa. Ya, padahal mereka kan cuma perpanjangan tangan dari orang lain. Dealernya misalnya. Nah, mereka kan hanya alat yang dipinjem gitu loh, alat yang dipinjem dan digunakan untuk melakukan satu kejahatan. Ya tetap aja dosa, juru kunci tetap dosa. Tapi itu nanti misalnya di akhiratnya itu untuk pengadilannya itu apakah sama-sama yang mengambil pesugihan itu Mas atau berbeda? Nah kalau itu mah urusan Tuhan, kita nggak tahu, tapi feeling saya itu dosa. Wong kita bisa bilang tidak kok, gitu. Jadi kita kan jadi juru kunci ini kan jadi agen yang mempertemukan antara manusia sama setan. Ya jelas dosa lah. Ya. Walaupun itu sholatnya ini. Iyalah. Dan yang perlu saya sampaikan ke sedulur-sedulur DTC itu pada akhirnya Pak Polan kan mengundurkan diri sebagai juru kunci. Jadi beberapa tahun setelah kami sama-sama mencari pesugihan, rupanya perjalanan pencarian setan ini menjadi pencerahan bagi saya maupun Pak Polan. Pak Polan pada akhirnya sudah tidak praktek itu gitu. Tidak mau menerima order seperti itu gitu.
Terus itu tadi yang menawarkan diri itu juru kuncinya sendiri itu saya menawarkan diri sendiri misal saya, atau jinnya atau setannya itu yang memilih Biasanya saya. setannya yang milih. Berarti tahu ya, oh ini punya kemampuan ini. Bisa ndak orang yang tidak punya kemampuan supranatural gitu dipilih buat jadi juru kunci? Nah, terus nanti dia ngarang. Ya enggak, maksudnya Kalau kan, ada orang tidak punya kemampuan, maka dan dia menahbiskan dirinya menjadi juru kunci, maka yang terjadi adalah juru kunci palsu kan gitu. Karena dia komunikasi aja gak bisa kok. iya. Gitu. Oke, sudah tahu sekarang. Jangan nggak usah jadi juru kunci ya. Juru kunci hatiku aja. Ini nggak jelas. Ini loh resikonya kalau konten dibikin malam-malam itu. Ini jam setengah 11 lebih 10 lor. Matanya udah ngantuk. Tapi demi sedulur DTC semua, biar lebih jelas gamblang ya, kita bikin video ini. Gitu, sudah ya? Ya. Waktunya istirahat. Oke. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga menambah pengetahuan. Terus yang jadi pertanyaan-pertanyaan itu terjawab sudah gitu. Intinya jangan mengambil pesugihan. yang paling enak itu uang dari keringat sendiri. Iya. Gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Dia Tomblak Channel. Salam lestari.